Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 teori organisasi ingin mempresentasikan tentang teori organisasi modern. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Faada Azana. Perkenalkan, nama saya Maifa Nur Faiza. Saya Erlida Caturdivayanti. Saya Afania Ihma. Saya Nauli Sabila. Yang pertama yakni sejarah teori organisasi modern. Nah, tahun 1550 itu perkembangan teknologi yang pesat telah banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan organisasi. Seperti teknologi yang tidak hanya menyebabkan kompleksitas atau serangkaian masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan organisasi yang tidak pernah muncul dalam masa-masa sebelumnya. Secara umum, teori organisasi modern ini dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama itu yaitu sudut pandang yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit yang memiliki suatu sistem atau suatu tujuan. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang dianut oleh para ahli teori klasik dan neoklasik. Oleh karena itu, pendekatan ini seringkali juga disebut dengan pendekatan goalistik. Pendekatan ini memusatkan pada pembagian atau pencapaian tujuan organisasi dalam prosedur kerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pendekatan yang lebih melihat hubungan antar elemen, baik yang ada di dalam organisasi maupun yang di luar lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini lebih melihat organisasi itu tersusun dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Karena itu, pendekatan ini dikatakan sebagai pendekatan yang sistematik. Selanjutnya adalah karakteristik umum teori modern sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sistem, yang kedua yaitu sistem tersusun dari beberapa subsistem, yang ketiga yaitu setiap sistem memiliki tujuan, proses, norma, perangkat, peran, dan strukturnya sendiri, dan yang keempat yaitu sistem pada dasarnya bersifat terbuka. Yang pertama Sistem itu bagian dari sistem ini selain bersifat dinamis juga berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua yaitu suatu sistem dapat tersusun dari beberapa subsistem. Jadi suatu sub dapat dilihat sebagai suatu sistem tersendiri, tetapi secara keseluruhan harus dilihat sebagai bagian dari sistem. Yang ketiga yaitu setiap sistem memiliki tujuan, proses, norma, perangkat, peran, serta strukturnya sendiri. Sistem juga ditandai dengan adanya pola-pola yang teratur. Yang keempat yaitu sistem pada dasarnya bersifat terbuka atau open system. Sebagai contoh adanya masukan energi, keluaran proses di dalam sistem. Masukan informasi, umpan balik yang kemudian masukan ini diproses dan ditransformasikan menjadi suatu produk atau jasa yang berguna, kemudian dikembalikan sebagai keluaran kepada lingkungan. Proses yang demikian ini merupakan proses melingkar yang berputar secara terus-menerus. Selanjutnya ada tokoh yang mengawali munculnya teori modern. Yang pertama ada Herbert Simon. Pola-pola ini memerlukan secara kontingensi dengan melihat situasi yang ada, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan harus menyediakan informasi yang lengkap. Dalam pengambilan keputusan juga tidak harus sempurna, yang penting mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Daniel Katz dan Robert Kahn. Beliau memberikan deskripsi yang meyakinkan tentang keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan antara organisasi dan lingkungannya, dan perlu organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika menginginkan tetap hidup. Selanjutnya ada beberapa inti dari teori sistem, antara lain yang pertama bagian dari sistem.
Organisasi sebagai suatu sistem mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, individu dalam organisasi. Individu atau orang merupakan bagian yang terpenting dari setiap organisasi sebagai suatu sistem. Yang kedua, aspek formal organisasi. Setiap organisasi selalu tersusun berdasarkan prinsip-prinsip, peraturan, dan prosedur tertentu untuk dapat menjalankan fungsinya secara baik. Yang ketiga, aspek informal organisasi. Individu atau orang-orang dalam organisasi saling berinteraksi dalam suatu wahana formal. Yang keempat, status dan peran dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki sistem hierarki yang berbentuk piramida. Yang kelima yaitu lingkungan fisik organisasi. Situasi lingkungan kegiatan atau aktivitas dari organisasi dapat terdiri dari berbagai macam, misalnya teknologi yang digunakan, susunan tempat kerja, susunan pekerjaan, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meifa. 3. Saling hubungan antar bagian. Bekerjanya masing-masing bagian dan saling berhubungan. Hal ini berarti bahwa tidak ada bagian yang dapat berfungsi tanpa adanya pengaruh atau memiliki akibat dari bagian yang lain, atau mengambil keputusan dalam organisasi di mana komunikasi dan pelaksanaan dari keputusan serta proses penyeimbangannya merupakan proses yang saling berkaitan. 4. Tujuan dari sistem. Setiap sistem senantiasa memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap organisasi selalu terdapat interaksi, kestabilan, kemampuan beradaptasi, dan mengalami perkembangan meski saling terpisah dan saling bebas. Sebenarnya saling tergantung dan saling berhubungan untuk dapat melanjutkan fungsinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.